Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sumber utama penguat kemajuan negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tekomdik merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergub nomor 86 tahun 2018. Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan, Balai Tekomdik DIY melaksanakan 3 fungsi utama. Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media. 2, melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan andil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Tekomdik DIY terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tekomdik mempunyai 2 layanan online. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai Tekomdik DIY yang dapat diakses melalui tekomdik.jogjaprof.go.id atau btkp-diy.or.id. Dan layanan kedua adalah sistem pembelajaran online melalui portal Jogja Belajar. Jogja Belajar hadir untuk membantu proses pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Layanan ini dapat diakses melalui jogjabelajar.org atau www.jogjabelajar.org. Portal Jogja Belajar merupakan salah satu unggulan Digital Government Services sebagai bagian dari program prestisius bernama Jogja Cyber Province. Sebagai gerbang pembelajaran, portal Jogja Belajar hadir dengan banyak konten media pembelajaran yang merupakan hasil pengembangan dan produksi Balai Tekomdik. JB Class, Jogja Belajar Class, merupakan layanan pembelajaran online yang melibatkan guru dengan peserta didik tanpa batas ruang dan waktu. Jogja Belajar Class dapat digunakan oleh siswa dan guru pada saat pembelajaran online. Layanan Jogja Belajar Class dapat diakses melalui jbclass.jogjabelajar.org atau www.jbclass.jogjabelajar.org. JB Media, Jogja Belajar Media merupakan layanan repositori konten-konten pembelajaran digital yang diproduksi oleh Balai Tekomdik. Berbagai jenis media dapat diakses melalui portal ini. Layanan JB Media dapat diakses setiap saat melalui jbmedia.jogjabelajar.org atau www.jbmedia.jogjabelajar.org. JB Budaya, Jogja Belajar Budaya merupakan salah satu bagian dari portal Jogja Belajar yang di dalamnya berisikan konten-konten budaya Jawa Gagerak Yogyakarta. JB Radio berinovasi mengembangkan program radio digital yang dikemas dalam sebuah program acara bernama podcast. Podcast menyajikan ulasan perbincangan menarik seputar pendidikan. JB Radio, Jogja Belajar Radio, adalah layanan radio streaming Balai Tekomdik DIY yang dikemas secara edutainment. JB Radio memberikan layanan informasi pendidikan yang dipadukan dengan hiburan yang mendidik.
Layanan Jogja Belajar lainnya adalah JB Mail. Jogja Belajar Mail merupakan program kerjasama antara Balai Tektomnik DIY dengan Google for Education untuk menyediakan layanan akun pendidikan untuk guru dan siswa di DIY. Selain itu, tahun 2020, Balai Tektomnik DIY juga memproduksi aplikasi virtual reality untuk anak berkebutuhan khusus. Aplikasi tersebut bermanfaat untuk melatih fokus dan mengenalkan mitigasi bencana alam untuk anak berkebutuhan khusus. Guna pemerataan mutu pendidikan di DIY, Balai Tektomnik menyelenggarakan kegiatan Mobile Learning Services. Layanan ini merupakan model pembelajaran jemput bola atau model kelas berjalan, yaitu layanan pembelajaran dengan hadir di tengah masyarakat pendidikan di berbagai wilayah di DIY. Untuk memaksimalkan fungsi dan layanannya, Balai Tektomnik menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, perguruan tinggi di DIY, Microsoft, Google, Apple, dan Kuiper. Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat hingga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dirasakan pada dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sumber utama penguat kemajuan negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul harus senantiasa ditopang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang maksimal. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan atau Balai Tektomnik merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas dan fungsi kelembagaan diatur dengan Pergub nomor 86 tahun 2018. Mengacu pada tugas dan fungsi kelembagaan, Balai Tektomnik DIY melaksanakan 3 fungsi utama. Pertama, melaksanakan pengembangan dan produksi media. 2, melaksanakan layanan dan promosi hasil pengembangan dan produksi media. Dan ketiga, melaksanakan peningkatan kompetensi para tenaga pendidik dalam memanfaatkan media pembelajaran untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sebagai lembaga yang memiliki peran dan andil yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Balai Tektomnik DIY terus berupaya memberikan peran pentingnya kepada masyarakat pendidikan melalui program kegiatan dan layanannya. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY hadir sebagai instansi yang siap tanggap dengan menciptakan terobosan baru khususnya di bidang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang profesional dan mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, Balai Tektomnik mempunyai 2 layanan online. Yang pertama adalah layanan official site melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kelembagaan Balai Tektomnik DIY yang dapat diakses melalui Tektomnik.
Apa kabar Sobat Belajar? Senang sekali saya Septando kembali hadir di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar nggak stres. Sore-sore selepas aktivitas Anda di hari pertama minggu ini, mudah-mudahan penuh semangat dan tentu saja ini memberikan satu hal yang istimewa. Karena bagaimanapun kita akan melihat bagaimana update perkembangan di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya dari sisi perspektif dunia pendidikan. Kalau kita lihat bagaimana rencana aksi dari Jogja Smart Province 2019-2023. Rasa-rasanya ini memang sudah hampir menuju ke titik finish 2023. Lantas bagaimana? Kita akan melihat dari perspektif pendidikan untuk melihat dari 5 dimensi yang ada di dalamnya. Senang sekali tentu saja kita hadir sekaligus dalam rangka 77 tahun Hari PGRI, tepatnya pada 25 November nanti. Kita bersama seluruh guru se-Indonesia, tentu saja dengan berbagai macam latar belakang, kondisi, perjuangan yang luar biasa para guru-guru kita tetap memberikan dukungan penuh, khususnya melalui perkembangan dari dunia pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta. Kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak R.K. Darmanto Baskoro Aji. Pak Haji, kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas. Sehat semua ya Mas ya. Alhamdulillah baik semua Pak Haji, matur nuwun. Dan juga hadir bersama kami pula Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Didi Wardaya. Pak Didi, kabar baik, matur nuwun. Alhamdulillah sehat selalu. Rawuhnya hari ini Juga sahabat belajar semuanya sehat. Alhamdulillah sehat semua. Dan tentu kita mengundang juga sobat pelajar untuk bergabung di live chat kita, bertanya langsung seputar pendidikan, khususnya bagaimana peran dari Jogja Smart Province yang sudah Anda rasakan, atau bahkan kayaknya ada perlu hal-hal yang harus dimaksimalkan lagi. Silahkan, selama program ini berlangsung kita buka live chat. Jangan lupa subscribe, klik lonceng dan notifikasinya, dan juga share untuk mendapatkan informasi terbaru dari Jogja Belajar Radio. Saya awali barangkali dari Pak Haji, selaku Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa Pak Haji, upaya dari pemerintah daerah tentu untuk mensupport dunia pendidikan, memfasilitasi para guru. Tapi kalau kita berkaca dari Jogja Cyber Province, ketika amanah dari Pergub 46 2019 ini harus dilaksanakan, ada catatan seperti apa Pak Haji menuju 2023 khususnya menjelang rencana aksi tersebut? Terima kasih Mas. Jadi Jogja Cyber Province, Jogja Smart Province tentu di satu sisi membanggakan bagi kami para guru ya. Membanggakan karena upaya pemerintah daerah harus kita dukung betul oleh para pendidik di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Namun di sisi lain tentu juga menjadi beban bagi kami para guru. Karena guru menjadi salah satu tulang punggung keberhasilan pencapaian Cyber Province tadi. Selama ini siswa mendapatkan materi dari para guru, tentu juga secara otodidak mereka akan dapatkan dari lingkungan sosial mereka. Tapi bagaimana membawa Cyber Province atau Smart Province dari sisi perubahan sikap, mindset, dan perilaku, tentu guru punya tanggung jawab besar supaya kita bukan hanya dimanfaatkan oleh teknologi, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi. Tentu bagaimana para siswa, masyarakat, orang tua itu akan sangat tergantung dari penguasaan guru terhadap Cyber Province itu sendiri, dan bagaimana cara-cara merubah mindset, merubah perilaku. Jadi yang namanya Cyber Province tentu bukan hanya ada internet, di mana-mana wifi gratis gitu ya, bawa HP 3, tentu bukan itu ya, gadget lain juga dibawa. Tetapi perubahan mindset ini saya kira menjadi tanggung jawab kami para guru supaya Cyber Province-nya bisa luar dalam. Lahir batin ya, jasmani dan rohani gitu ya. Gitu Mas. Baik, sikap, mindset dan perilaku itu jadi hal yang penting, tidak hanya sebatas Smart Province, Cyber Province saja. Itu tentu ketika tidak didukung dan perilaku juga sama saja. Betul. Teknologi apapun tidak akan bermanfaat. Pak Didi Wardaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tentu tantangan kita tidak berbicara kebetulan Pak 2019, tapi 2020 ada pandemi dan semua harus hijrah dengan berbagai macam teknologi yang ada. Adakah satu hal yang akhirnya
mampu mengakselerasi kondisi ini, Pak Didi? Iya. Dengan teknologi informasi komunikasi yang pada saat itu kita tidak pernah merencanakan atau memprediksi bahwa 2019 akhir itu terjadi COVID-19 yang sedemikian panjang. Dan pada saat itu sebenarnya di Pemda DIY kita sudah mempersiapkan satu portal pembelajaran namanya Jogja Belajar. Ya. Nah, ketika pada waktu itu orientasi kita Jogja Belajar digunakan untuk mengurangi kesenjangan, disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Kemudian ketika pada masa pandemi COVID-19 benar-benar menjadi salah satu penyangga proses pembelajaran di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini saya kira ujian real bahwa keberadaan Jogja Belajar kemudian juga pemanfaatan teknologi informasi komunikasi itu untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, disinilah saya kira yang ke depan perlu kita kembangkan adalah bagaimana kemudian ketika saat sudah tatap muka itu proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi komunikasi itu tetap harus dikembangkan dalam rangka mensupport Jogja Cyber Province tersebut. Boleh saya sampaikan, Mas, penelitian PISA tahun 2018 yang sebenarnya tahun 2021 itu sudah dilakukan penelitian lagi atau dilakukan tes lagi, tapi belum keluar sampai saat ini. Hasil di 2018 itu bahwa ketika guru mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk proses pembelajaran, khususnya di literasi membaca, itu akan meningkatkan skor poin PISA itu kira-kira 40 poin skornya. 40 poin untuk literasi membaca, oke. Sehingga saya kira ini satu penelitian yang patut kita gunakan sebagai acuan bagaimana kemudian kita mengembangkan TIK itu untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, sehingga kemudian bagaimana guru-guru kita di dalam proses pembelajaran itu bisa memanfaatkan hal tersebut secara maksimal. Saya kira itu menjadi satu tantangan seperti disampaikan oleh Pak Baskoro Haji tadi. Gitu, Mas. Baik, kita melihat 77 tahun Pak Haji, artinya perjalanan yang tidak singkat. Banyak periode sebetulnya dilalui Bapak Ibu guru kita dari 77 tahun hingga sekarang. Apakah disrupsi teknologi sekarang begitu terasa, Pak? Kita juga sempat mengalami dari mesin ketik manual ke komputer yang lama dengan disket, itu juga sudah ada perubahan. Tapi apakah sekarang ini sampai akhirnya perlu sebuah literasi digital yang kuat juga meskipun sudah ada periode sebelumnya tentang perubahan teknologi itu, Pak Haji? Sebetulnya kami para guru itu beruntung, Mas. Oke. Saya sebut beruntung karena Pak Gubernur punya kebijakan tentang pemikiran beliau, ide beliau tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan. Itu yang diintervensi untuk dilatih pertama itu para guru. Guru jadi tahun 2005 ya, tahun 2005 di BLPT ada laboratorium yang dibantu oleh Microsoft kalau saya tidak salah ya Pak Didik. Yang dilatih pertama para guru. Waktu itu yang namanya latihan itu ada 3 tahap. Tahap 1 itu masih pengantar, yang kedua lanjutan 1, lanjutan 2 gitu ya. Nah, pengantar waktu saya masih ingat mendampingi teman-teman guru kami itu mulai nyolokkan listrik sampai nunggu booting ya. Nunggu booting itu tutut lama itu krik itu kita sudah pertama dilatih oleh teman-teman profesional. Kalau nggak salah dulu pelatihnya malah dari Jepang gitu ya. Langsung dari Jepang. Ya, dan mulailah era digitalisasi, elektronisasi dan penggunaan teknologi informasi itu di Jogja sudah dimulai. Saya kira di provinsi-provinsi lain guru-guru belum mendapatkan hal yang sama. Nah, tentu karena kita pertama diberikan, mudah-mudahan kita ini sudah siap untuk memasuki era digitalisasi, kita memasuki Jogja Cyber Province, sehingga para guru sudah tidak ketinggalan lagi gitu. Nah, setelah itu tentu berbagai macam upaya dilakukan oleh Pak Didi dan teman-teman di Dinas Dikpora untuk bisa meningkatkan kualitas guru, termasuk keberadaan
BTKP ini, Balai Tekomdik Balai ini ya, Balai Tekomdik ini dulu ruangannya kecil ya, kumuh itu ya. Nostalgia ya. Sudah sekarang demikian bagusnya, dan satu-satunya yang punya peralatan dan tempat latihan akhirnya ya di sini. Sehingga karena ini adalah lingkupnya Dinas Pendidikan, maka guru masih mendapatkan jatah yang lebih banyak. Nah, saya kira ini menjadi salah satu poin mengapa para guru jauh lebih siap dalam rangka untuk memasuki Jogja Smart Province gitu. Gitu Mas. Baik, Pak Haji, ini menarik ya tentang bagaimana flashback Balai Tekomdik dulu yang masih ala kadarnya tapi juga mampu memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Kemana-mana kita bawa disket ya. Waktu itu J. Ya. 3,5 floppy A ya. Ya. Itu tadi yang jadi salah satu cara untuk bisa akses. Baik, kita ingin menyapa terlebih dahulu untuk Sobat Belajar, silahkan bisa bergabung yang sudah di live chat, bisa langsung ketikkan pertanyaan Anda dan bisa bertanya langsung tentang apa saja yang barangkali ditanyakan tentang peningkatan kompetensi di bidang Smart Province ini sendiri termasuk dalam teknologi. Saya kembali ke Pak Didik, pemerataan Pak Didik sekarang. Sebetulnya berbicara tentang Smart Province, kita tidak bisa melihat dari guru yang dekat dengan area perkotaan saja. Kita harus melihat daerah-daerah yang memang harus terjangkau meskipun penuh perjuangan, Pak Didik. Ya, lantas bagaimana dari Disdikpora sendiri melihat pemerataan ini juga harus diupayakan agar semua bisa mendapatkan yang sama? Ya, orientasi untuk memeratakan perluasan akses terhadap pemanfaatan IT itu sendiri, tentunya kami kan tidak bekerja sendiri. Kami juga bekerja dengan OPD lain, yaitu khususnya Kominfo, Dinas Kominfo ya. Kominfo memetakan sekolah-sekolah mana yang perlu dukungan fiber optik misalnya. Dan saat ini alhamdulillah di DIY itu sekolah-sekolah negeri khususnya SMA, SMK semuanya sudah dengan fiber optik. Sehingga harapannya akses terhadap jaringan internet itu sudah tidak ada masalah, sehingga mereka dimanapun berada, siswa-siswa itu dimanapun berada, itu mereka bisa mendapatkan informasi yang dengan kecepatan yang sama, kemudian juga bisa membentuk kelas-kelas maya seperti di sekolah-sekolah yang lain, artinya di kota misalnya gitu. Juga mendapatkan informasi apa yang terjadi di proses pembelajaran di kota itu juga bisa diterima di daerah-daerah. Saya kira kemudian yang harus kita kembangkan ke depan adalah bagaimana kemudian mengisi ruang-ruang atau dengan konten-konten positif untuk mendukung proses pembelajaran itu. Setuju Pak, artinya memang kita sudah punya kesempatan untuk berkreasi lebih mudah sekarang, tidak sesulit dulu, tapi juga sekali lagi mampu memanfaatkan dengan baik agar ya tadi literasi digital itu mampu membentuk sikap, mindset, dan perilaku kita. Terima kasih yang sudah bergabung di YouTube channel Jogja Belajar. Dari Happy Al-Haq, salam hormat kepada Pak Baskoro Haji. Izin bertanya Pak Haji, ini selain dengan pembuatan media pembelajaran untuk siswa, kompetensi atau inovasi apa sih yang sebetulnya harus ditingkatkan bagi guru, Pak Haji? Jadi yang jelas semua guru harus melek teknologi informasi. Tidak boleh kalah sama muridnya ya. Ya, persoalan muridnya lebih pintar akhirnya ya nanti setelah lulus gitu ya. Tapi sepanjang jadi muridnya guru harus kuasai betul. Nah, yang paling penting di luar pembuatan materi pembelajaran, para guru itu harus menguasai cara mengajar memanfaatkan teknologi informasi. Jadi bukan pendidikan teknologi informasi, tetapi teknologi informasi untuk memberikan pembelajaran kepada para siswa. Itu harus dikuasai betul. Salah satunya tentu tadi membuat bahan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, bagaimana supaya guru itu punya kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pembelajaran? Tentu ini menjadi PR kita bersama. Kami di PGRI tentu selalu melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi untuk pembelajaran, dan tentu kita mohon nanti dari Pak Didik juga tidak pernah berhenti untuk selalu memberdayakan guru. Silahkan saja kita mengajarkan kepada siswa, kita mengajar kepada masyarakat, tetapi ingatlah bahwa guru itu menjadi satu
fasilitator ya untuk bisa segera memeratakan kemampuan teknologi informasi bagi masyarakat yang positif. Tadi juga disampaikan bagaimana teknologi informasi itu bisa memberikan dampak pemerataan pendidikan. Ya. Guru-guru kami yang ada di perkotaan ini punya kemampuan teknologi informasi yang sudah sama dengan yang ada di pelosok. Ya. Sehingga kami berikan sumbangan kepada Pemda DIY lewat Pak Didi, Kepala Dinas Dikpora, bahwa prestasi belajar di kota itu sudah sama dengan di luar. Di kabupaten, di kecamatan-kecamatan mereka sudah. Nah, ini tentu karena kemampuan teknologi informasi yang disediakan materinya oleh BTKP, kami pakai di semua tempat. Baik. Guru-guru kami semuanya menggunakan yang sama dan murid-muridnya juga kita sumbangkan kepada murid-murid bagaimana supaya punya materi pembelajaran yang sama dengan kota gitu, Mas. Artinya pemerataan ini jadi satu hal yang harus diperhatikan karena tidak bisa kemudian lantas hanya di wilayah yang mudah aksesnya saja lalu yang lain tidak. Teknologi informasi kan sudah tidak perlu ada, itu tadi, Pak. Nggak ada jalan beraspal pun kita bisa belajar dengan baik kan. Yang penting FO-nya harus ada. Sudah melintas sampai sana. Yeah. Baik, kita ingin menyapa yang sudah bergabung ada Khalifah Herunisa, menarik sekali temanya. Terima kasih. Afifah Rozi, selamat sore Sobat Belajar. Selamat sore juga Alvin Pratama. Selamat sore Jogja Belajar Radio. Terima kasih juga dan Gandem Marem Audiovisual. Salam hormat sehat untuk Pak Aji dan Pak Didi. PGRI Jaya Jaya Jaya. Baik, terima kasih. Co-channel, menarik sekali ya temanya ini untuk mewujudkan program ini. Nah, ini mungkin pertanyaan saya langsung ke Pak Didi juga. Langkah apa yang telah digunakan atau oleh pemerintah agar program ini tepat sasaran dan terwujud? 2023, Pak, sebentar lagi Pak Didi. Mungkin ada akselerasi bagaimana? Ya, yang pertama kan kita memperkuat portal kita yang ada di Jogja Belajar terutama. Jogja Belajar itu merupakan satu trademark kita yang sudah dikenal. Dan kemudian bagaimana kita mengembangkannya. Yang pertama tentunya kita memperkuat, misalnya salah satunya adalah kita punya Jogja Belajar Kelas. Bagaimana Jogja Belajar Kelas itu tetap kita manfaatkan. Kalau semula mungkin interaksinya hanya basis chatting misalnya, kita juga harus berkembang mengikuti perkembangan dengan virtual tatap muka. Kemudian yang kedua juga konten-konten JB Media itu seperti juga harus kita dorong materi ataupun isi menjadi semakin bervariasi sehingga itu tidak membosankan untuk siswa-siswa kita. Ini harus terus kita tingkatkan. Kemudian yang ke depan Jogja Radio, Jogja TV misalnya itu harus JBTV nantinya. JBTV harus kita ke depan terus kita upayakan untuk kita wujudkan dan bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang mudah karena kita butuh sumber daya manusia juga yang di dapur untuk menyiapkan itu tadi sajian-sajian yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat tersebut. Gitu. Nah, ini penting ya, artinya sudah menjadi perhatian kita bersama bahwa konten yang ada di Balai Tekomdik melalui Jogja Belajar ini, ya ini seperti satu hal yang harus kita sepakati bersama Pak Adi ya. Kita harus perbaiki sebaik mungkin agar tidak bosan, tidak mudah lari juga untuk beralih ke yang lain demikian. Artinya dengan berbagai macam produk yang kita miliki. Dan terima kasih, kita langsung melanjutkan kembali. Ada Rini Ningsih hadir menyimak, menarik sekali untuk didengar dan direspon. Terima kasih juga ada Arif R JBR Radio, terima kasih. Black Krupuk, selamat sore juga. Ada Ratna Susati Ningsih, hebat ya ini untuk selamat JBR, selamat sore Pak Aji, kebijakan yang sangat bagus, sehat selalu Pak Aji, salam sehat dan sukses untuk JB Radio. Kemudian dari SMA Negeri 1 Wonosari hadir, dan tentu saja ini hadir pula dari Pak Guru Irhamuddin. Ada pertanyaan juga Pak Adi, Pak Aji, Pak Didi, untuk program jangka panjang ini semoga terwujud ya. Guru dituntut jago IT, tapi mungkin coba melihat di lapangan dulu Pak, masih banyak guru yang belum punya laptop, mungkin fasilitas belum lengkap juga. Masih ada ketimpangan soal hardware-nya yang harus dimiliki. Pak Aji, mungkin juga ada laporan curhatan juga dari teman-teman guru seperti apa yang sering dijumpai? Ya, saya memang sering juga mendapat keluhan. Walaupun saya juga menyampaikan gitu,
mestinya juga teman-teman guru tidak sangat tergantung pengadaan itu oleh pemerintah. Ya. Saya selalu ingatkan, cobalah sebagian dari pendapatan kita itu bisa disisihkan untuk pengadaan gadget dalam rangka untuk mempermudah pengajaran. Tapi kalau memang pada saatnya Pak Didi, udah semua guru mau dibagi laptop, itu ya apa-apa untuk memuluskan jalan Pak Didi menuju ke sorga kan gitu. Amin. Ya. Tapi ada satu yang saya sebetulnya ingin usul nih Pak Didi. Tadi Pak Didi menyampaikan berkaitan dengan Jogja Belajar Kelas gitu ya. Jogja Belajar Kelas itu kan bisa satu kelas di Jogja Belajar itu, yang muridnya itu bisa dari mana saja, murid mana saja, gurunya juga bisa guru mana saja. Tapi selama ini kawan-kawan saya yang ngajar di Jogja Belajar Kelas itu belum dihitung sebagai jam mengajar. Nah, mestinya ini kan para pengajar di JB ini, di Jogja Belajar ini, dia pasti punya penguasaan terhadap materi. Bagus. Lalu punya kemampuan teknologi informasi yang bagus. Nah, ini usul saja. Tentu bukan keputusannya bukan di Pak Didi, tapi bisa ke Jakarta. Mau dihitung sebagai jam belajar supaya teman-teman lebih semangat dalam motivasi rangka untuk juga jadi guru. Karena justru itulah pemerataan pendidikan itu bisa kita capai. 20 orang dari 20 sekolah gitu kan ya, yang diajar oleh guru yang kampiun betul di bidangnya. Nah, ini saya kira cukup bagus kalau kemudian bisa diakomodir, dihitung jamnya, saya kira jauh lebih baik gitu. Artinya memang dengan seperti itu semakin termotivasi bahwa akhirnya semua memanfaatkan kanal digital tersebut. Iya. Lantas sebaliknya, kalau dari siswa sendiri, apakah memang kemampuan latar belakang orang tua juga masih menjadi satu kendala juga Pak untuk bisa menuju smart province ini sendiri? Ya tentu, kalau dari guru-guru kami menyampaikan kendala pada saat mengajar memanfaatkan teknologi informasi, khususnya kemarin pada saat kita sedang COVID, pembelajarannya tidak tatap muka tetapi tatap layar. Kendalanya adalah gadget tadi. Gurunya saja masih belum lengkap, apalagi muridnya gitu ya. Nah, ini tentu masih menjadi keluhan teman-teman di lapangan. Namun saya kira kesadaran orang tua terhadap kebutuhan siswa khususnya berkaitan dengan gadget karena pemanfaatan teknologi informasi ini saya kira juga perlu diapresiasi walaupun masih belum merata. Pemerintah terima kasih sudah pasang FO berapa kilometer kemarin Pak di 48 titik. Itu saya kira positif bagi kami para guru untuk mempermudah proses pembelajaran. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Aji, Pak Didik. Kita akan membahas sebetulnya ada 5 dimensi ya. Ada smart governance, smart culture, environment, living, dan smart society. Nah, inilah peran masyarakat cerdas ini, dunia pendidikan betul-betul memiliki peran yang kuat di sana. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana Sobat Belajar, tetap bersama kami di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo, biar nggak stres.
Terima kasih Anda masih bersama kami di JBRG Podcast. Yuk kepo biar gak stres, biar lebih segar. Saya juga ingin menyeruput minuman spesial dari Jogja Belajar Radio. Monggo bapak-bapak, saya mohon izin. Monggo, Biar saya lebih juga segar. ikut, Mas. Segar sekali tentu saja untuk mengawali kita di segmen kedua ini. Lengkap tentu kalau kita melihat latar belakang dan juga update kondisi sekarang. Saya mengawali segmen 2 dengan Pak Didi. Pak Didi, ada banyak hal termasuk masyarakat cerdas atau smart society. Ya. Banyak hal-hal yang memang menjadi penanggung jawabnya di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk membangun itu. Apakah perlu sebuah rencana aksi yang tahap kedua, Pak? Melihat 2023 hanya tinggal setahun ke depan. Apakah perlu hal-hal yang lebih strategis lagi untuk menuju ke sana, Pak Didi? Ya, saya kira dari pendidikan kita perlu berperan serta bagaimana mewujudkan masyarakat 5.0 ya kata Society Iya. 5.0. Nah, itu bagaimana kemudian dari pendidikan kita bisa melalui para guru, kemudian disampaikan ke siswa, kemudian di siswa bisa juga mereka berada di masyarakat. Bagaimana kemudian dengan memanfaatkan TIK itu untuk kehidupan yang lebih tertata. Oke. Nah, saya kira dan kita harus sadar betul bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan berkembang terus. Dan kita tidak mungkin berhenti mencapai 2023 selesai. Iya, iya. Tentunya ke depan orientasi untuk perbaikan, untuk menata tidak hanya masyarakat 5.0 tetapi ke depan terus kita bisa menggunakan teknologi untuk hal yang lebih baik di dalam tata kehidupan di masyarakat. Itu orientasi utamanya sebenarnya. Jadi bukan menjadi TIK bukan menjadi satu permasalahan di masyarakat, tetapi bagaimana justru kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau di pendidikan tentunya salah satunya untuk kegiatan proses pendidikan itu sendiri. Dan dari pendidikan itu sendiri TIK juga bagian dari satu konten yang kita bisa sisihkan di dalam proses pembelajaran itu. Oke, saya yakin Pak Didi juga sering resah juga dengan konten-konten yang kurang positif, kurang mendidik. Itu apa ya Pak ya? Apakah memang kita harus bertarung, artinya ada positif, ada negatif. Bahkan positifnya harus diisi terus nih Pak, biar tidak banyak yang terdampak. Ya, saya kira betul kita itu di satu sisi ketika kita bicara tentang teknologi informasi banyak sekali yang sisi negatifnya, seperti satu mata uang dengan dua sisi ya. Di satu sisi negatif, satu sisi positif. Bagaimana kemudian kita dengan sisi positifnya itu yang harus kita perbanyak. Nah, tentunya kita harus banyak menginformasikan upaya-upaya pemanfaatan TIK itu untuk proses kehidupan masyarakat yang lebih madani. Kan, gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita dorong melalui berbagai aspek. Ya kalau kita mungkin dari aspek pendidikan. Termasuk untuk digunakan untuk pemanfaatkan proses belajar mengajar itu sendiri. Baik, artinya memang konten-konten yang positif ini harus terus diisikan ya, agar memang akhirnya tidak ada opsi lain, hanya yang positif saja yang bisa diakses. Pak Haji, sebenarnya ada 5 dimensi yang ingin kita bahas lagi. Ada governance, culture, environment, living, dan society. Ada benang merah apa sih Pak dari kelima dimensi ini bahwa pendidikan pun bisa masuk di semua lingkup meskipun lebih banyak di masyarakat cerdas atau smart society-nya? Apa benang merahnya Pak Haji? Ya, jadi guru memang harus semuanya ya. 5 itu bagian dari tugas para guru, tapi mungkin tugas yang lebih utama di antara 5 itu bagaimana menciptakan masyarakat yang siap untuk menghadapi Jogja Cyber Province, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, karena pendidikan itu berlaku untuk semua usia. Nah, memang seperti tadi disampaikan di depan oleh Pak Didi, bagaimana kita merubah konten negatif banyak menjadi positif. Saya pernah diskusi dengan teman-teman guru, ini gimana kita caranya Pak? Kita manfaatkan, justru karena ada tantangan itulah kita lebih semangat. Ya, bagaimana kita bisa memberi contoh dan memberikan materi-materi kepada siswa supaya memanfaatkan teknologi informasi secara positif dengan cara menyebarkan konten, membuat konten yang baik, itu justru keniscayaan bahwa memang ada yang tidak baik. Betul. Jadi ini saya kira saya hanya ingin memetik dari diskusi itu, teman-teman guru punya kesadaran yang begitu. Mereka tidak jatuh, mereka tidak khawatir terhadap tantangan-tantangan yang cukup berat, tetapi
bagaimana berusaha agar kita bisa menciptakan masyarakat yang paham terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara positif. Dan saya punya keyakinan kok teman-teman guru akan bisa membawa anak-anak itu menjadi anak-anak yang sadar terhadap konten-konten yang baik dan konten-konten yang tidak baik. Itu mereka bisa, ini sudah kelihatan kok. Sekarang ini sudah semakin banyak anak-anak itu bisa pamer, bisa ikut lomba, bisa ikut menyemarakkan di dunia cyber itu dengan konten-konten yang sangat baik. Dan membuat konten yang baik tetapi isinya menarik itu memang lebih sulit dibanding membuat yang jelek tetapi itu viral ya. Yang penting gitu, viral, betul. yang penting viral itu. Nah, ini yang nampaknya saya optimis, mudah-mudahan teman-teman guru saya siap untuk menghadapi itu. Baik, sering dicurhatin nggak sih Pak Haji, Bapak Ibu guru yang sudah senior misalkan, aduh saya cuma kurang berapa tahun lagi pensiun, tinggal berapa bulan lagi, tapi tetap mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Apa yang sering Pak Haji sampaikan ke beliau-beliau juga? Kalau yang sambat sama saya masih melihat positif. Oke. Pak Haji, saya ini tinggal 2 tahun pensiun, usia saya sudah 58 tahun. Kalau saya harus mengikuti kemampuan guru-guru muda di bidang teknologi informasi, kok rasanya seperti menggapai langit gitu ya. Itu masih positif bagi saya. Dia menyadari kekurangannya. Tetapi ada yang saya lebih prihatin. Ada guru yang mengatakan, awang saya ngajar begini saja, siswa saya bisa jadi dokter kok, siswa saya jadi insinyur kok. Nah, ini yang jadi persoalan. Baik. Jadi dia merasa bahwa yang disampaikan sudah baik-baik saja, kemudian ada siswanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi sarjana gitu. Saya sampaikan, kalau ibu bapak belajar teknologi informasi, siswa bapak yang jadi insinyur bukan hanya 2, tapi ada 7. Banyak. Yang jadi dokter itu 1 kelas, sampaikan gitu. Jadi jangan pernah menyebutkan bahwa dengan cara yang tradisional tadi kemudian sudah berhasil mendidik anak dengan baik. Jadi harus ada usaha ke sana. Jadi tetap ada teman-teman guru yang sudah sepuh yang memang kesulitan secara ya mungkin karena era hidupnya di dunia yang lebih awal gitu ya. Iya. Jadi memang tetap pasti ya adaptasi perlu, artinya memang ada semangat itu. Mungkin Pak Didi tadi sempat ada curhatan juga barangkali ke Pak Kadis. Ya, saya kira banyak hal mereka memandang terkait dengan Jogja Cyber Province atau bagaimana pemanfaatan teknologi. Saya kira ada yang optimis, ada yang negatif. Saya kira itu hal wajar. Tapi bagaimana kemudian kita jadikan Jogja Cyber Province itu sebuah sebuah virus yang bisa terus mengkampanyekan bagaimana kita untuk selalu melek teknologi informasi. Karena dengan memahami teknologi informasi yang baik itu tentunya juga akan membangun kesiapan seseorang untuk menghadapi perubahan. Sehingga dengan demikian kita sadar betul bahwa situasi zaman perkembangan teknologi itu akan selalu berubah. Sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Dan bagaimana kemudian dengan cara demikian kita bisa mengikuti perkembangan itu. Baik, itulah hal penting ya, bahwa keniscayaan perubahan teknologi dari revolusi 4.0 kemudian society 5.0 pun memaksa kita harus mau tidak mau beradaptasi kalau tidak mau tertinggal. Dan kita langsung membahas kembali yang sudah bergabung di live chat. Devi Rahmawati, terima kasih. Ini mungkin sedikit omong-omong saja ya. Saya sangat setuju salah satu cara mewujudkan Smart Province melalui peningkatan kompetensi guru terkait TIK. Mungkin ada ide untuk guru-guru yang tadi sudah kita bahas, guru yang senior untuk menguasai TIK juga bisa dengan baik. Ya, baik, nanti ini akan kita bahas juga. Kemudian Pak Guru Irhamuddin juga kembali nih. Apakah Smart Province nantinya juga akan berdampak ke kesejahteraan juga? Pak Haji nanti mungkin bisa direspon, atau mungkin Pak Didi, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ke depan sejauh mana bisa berdampak untuk khususnya dalam hal kesejahteraan juga. Kemudian YM Sri Hartini atau Butini, ini dengan beralihnya tradisional ke berbasis IT ini berpengaruh terhadap pendidikan karakter
Oke, setuju sekali ya. Tadi sudah dibahas di awal Pak Haji tentang sikap, mindset, dan perilaku. Kita akan bahas nanti setelah ini. Elvis Lolang, selamat sore Jogja Belajar. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ari Gunawan, SMP Muhammadiyah 3 Depok, hadir dan menyimak. Pak Haji, ini ada 2 poin penting sebetulnya terkait pendidikan karakter yang ya kita tidak bisa meninggalkan itu. Gadget siapapun kita bisa berinteraksi, tapi bagaimanapun kita tidak bisa mengontrol pada saat berselancar di dalamnya. Sejauh mana kekuatan pendidikan karakter ini agar sekali lagi tidak merepotkan juga Bapak Ibu guru kita dan orang tua di rumah, Pak Haji? Saya apresiasi juga di beberapa kebijakan pemerintah ini sudah mulai bergeser dari kejar target akademik menjadi berdampingan dengan karakter. Oke. Tentu kami para guru akan kesulitan untuk membangun karakter siswa kalau kemudian kejar target orang tua, kejar target pemerintah, lalu ujian nasional misalnya, harus semuanya akademiknya bagus. Baik. Maka pastilah kita tidak bisa mengejar ketertinggalan untuk pembangunan karakter. Nah, kalau sekarang memang ini akan diteruskan, saya kira kita bisa berdampingan antara mengejar prestasi akademik dengan mengejar karakter yang baik. Karena pada prinsipnya kita juga didorong dan diberikan motivasi oleh dunia kerja. Ya. Dunia kerja sekarang yang dilihat bukan hanya hasil ujiannya berapa, tetapi yang dilihat juga bagaimana keterampilannya, bagaimana karakternya. Ini saya kira ada satu sinergi antara pemerintah, dunia kerja, dunia usaha dengan kami para guru, karena ini memberikan kami kemudahan supaya tidak semakin tertinggal. Nah, yang berkaitan dengan tadi saya menjawab pertanyaan kawan-kawan saya itu pasti bagaimana hubungan dengan kesejahteraan. Saya ingin ingatkan teman-teman bahwa orang yang menjadi guru kemudian tidak paham teknologi informasi akan ketinggalan. Kalau ketinggalan, ditinggal sama sistem, maka kita nggak akan dapat rezeki gitu ya. Tapi kalau kita bisa menorehkan prestasi, memanfaatkan teknologi informasi, rezeki juga akan datang. Kan begitu ya, kira-kira seperti itu, sehingga ini memanfaatkan teknologi informasi sebagai satu langkah mendapatkan prestasi yang lebih baik di kalangan siswa dan karakter yang baik di kalangan siswa, itu adalah sesuatu yang memang tuntutan zaman. Betul. Kalau kita tidak ikuti, kita ketinggal kereta gitu kan. Nggak bakal dipecat jadi guru. Tetap aja, tetapi mungkin mau diajar ini gurunya sama sekali tidak melek teknologi informasi. Siswa lebih pintar dari gurunya. Kalau itu berarti tugas kami untuk bagaimana mengajak guru belajar lebih banyak. Merespon itu Pak Didik, pendidikan karakter kita yang tentu harus diperhatikan juga. Yang pertama saya mengomentari terkait dengan permasalahan kesejahteraan tadi. Saya kira guru yang mampu menggunakan, memanfaatkan IT itu dengan maksimal, dengan baik, ya misalnya untuk membangun sistem pembelajaran yang menarik, saya kira itu bisa jadi YouTuber juga. Itu juga dari kesejahteraan juga. Ketika seorang guru bisa mampu membuat model-model pembelajaran yang bisa membangun kesadaran, bahkan membuat film, contohnya misalnya membangun sebuah film tentang karakter cerita Bu Guru Thompson dengan Teddy yang mungkin sudah sangat dikenal. Itu dikemas dalam sebuah cerita, bisa jadi itu banyak sekali yang ini, dan itu di situ nilai-nilai karakter juga akan muncul. Nah, sehingga saya kira dengan teknologi informasi komunikasi saya kira juga bisa mendorong untuk proses penumbuhan karakter siswa. Walaupun bagaimanapun juga untuk membangun karakter, mau tidak mau pertemuan antara guru dengan murid masih dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Jadi secara ontologisnya itu guru itu adalah sebuah keteladanan. Jadi keteladanan itu akan terjadi ketika ada interaksi langsung antara guru dengan siswa, itu paling tidak. Nah, ini perlu kita tetap ada, walaupun nanti semaju teknologi informasi komunikasi, saya kira pertemuan antara guru dan siswa secara langsung itu masih diperlukan. Sehingga ke depan tentunya bagaimana kemudian mengcombine itu. Saya kira itu. Pak, ini mungkin juga ada satu harapan juga. Adakah sekolah di SMA, SMK ataupun SLB di bawah Disdikpora DIY yang secara digital, secara teknologi sudah
sudah mungkin menerapkan hampir dari ada persentasenya misalkan penerapan teknologi. Apakah memang sudah ada arahan sampai sejauh itu Pak Didi sebagai contoh atau model begitu? Ya, sebenarnya kemarin kita ketika pembelajaran hanya 6 jam, Ya. ketika kita pada posisi pembelajaran 6 jam itu, bagaimana 6 jam itu kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Materi-materi yang sulit, tetapi di situ juga disisipkan tentang pendidikan karakter itu. Nah, sisanya yang sekiranya bisa dikembangkan sendiri oleh siswa bisa dilakukan di rumah ketika mereka sudah berada di rumah. Nah, itu yang kesempatan semacam itu tentunya kemarin sudah dicoba pada beberapa sekolah. Nah, ini kemudian kita kembali pada pembelajaran full, tetapi bagaimana ke depan juga berorientasi ke sana. Tetapi tidak harus satu sekolah itu, tapi bisa bergantian. Guru-guru tertentu gitu misalnya. Oke, baik. Kita kembali untuk bacakan yang sudah bergabung di live chat. Optika di SMK 5 Yogyakarta hadir, terima kasih. Kemudian ada PHK Prenggan Kota Gede juga hadir. Siti Suharti, Bu Siti Suharti, tetap semangat untuk belajar dengan kondisi masa sekarang walaupun kadang banyak yang bertanya kepada yang lebih muda. Karena ada pepatah juga, didiklah anak sesuai dengan situasi masa sekarang bukan masa lalu. Baik, terima kasih atensinya. Ina Mutia, terima kasih juga bergabung. Izin bertanya, silahkan ini. Apa saja indikator terwujudnya Jogja Smart Province melalui dunia pendidikan? Nah, dari Pak Haji ini, apa yang menjadi indikator ya Pak Haji? Oke, jadi kalau masyarakat sudah paham dan memanfaatkan teknologi informasi dengan sehat, itu salah satu indikator. Yang kedua, bagaimana kinerja pembangunan di daerah itu kemudian bisa disupport karena masyarakatnya sudah lahir batin berteknologi informasi. Saya menyebutkan lahir batin itu penguasaan teknologinya juga bagus, memiliki hardware teknologi yang juga sudah bagus, kemudian perilaku sikap tadi saya sampaikan itu sudah cyber proven gitu. Nah, itu indikator yang sangat penting. Lalu tentu juga pengakuan orang. Oh, betul. Jadi banyak kan di antara kita organisasi corporate, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota mengatakan kami ini sudah smart city gitu ya. Apa ukurannya? Di mana-mana wifi gratis ya. Silahkan saja itu. Baik. Ya. Tetapi tentu kita tidak sampai, bukan seperti itu yang kita maksudnya. Karena bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk kehidupan sehari-hari dengan sehat. Itulah sebetulnya ukuran keseluruhan dari Smart Province atau Cyber Province itu. Oke, ini menarik ya. Artinya memang sehat ini sudah mencakup semuanya tadi, membangun mindset, perilaku, dan akhirnya bisa memanfaatkan itu untuk hal positif. Iya. Kita masih punya satu segmen untuk penutup memberikan konklusi. Pak Didi, Pak Haji, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo, biar gak stres. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di JBR Nge-Podcast. Yuk kepo biar nggak stres. Tidak terasa kita sudah di ujung acara kita. Hampir 1 jam bersama Pak Didi, Pak Haji. Sudah ngobrol banyak hal tentang bagaimana di 77 tahun PGR ini harus mampu
kita mewujudkan Jogja sebagai smart province melalui pendidikan, termasuk menuju ke pendidikan terkemuka juga. Ini menjadi hal penting. Ada harapan Pak Didi yang ingin disampaikan? Tentu ini bukan akhir, 2023 menjadi langkah awal untuk lebih memantapkan lagi smart province, Pak Didi. Ya, saat ini kita akan berjalan dengan generasi yang berbeda-beda. Artinya generasi yang belum kenal teknologi informasi itu juga masih ada. Bagaimana kemudian itu kita upayakan, kita kikis, dan kemudian kita masyarakat itu adalah masyarakat teknologi informasi. Ya. Konsep di dalam Society 5.0 saya kira ke sana. Bagaimana semua masyarakat bisa memanfaatkan IT itu untuk kesejahteraan manusia dalam konteks pengembangan karakter, budaya, dan segala macam tumbuh dengan baik. Saya kira itu. Baik, Pak Aji, ada harapan juga di 77 tahun PGRI ini yang mungkin ingin disampaikan, monggo. Nggih, tentu yang penting saya mau ucapkan selamat ya kepada para guru. Karena tanggal 25 November itu hari ulang tahun PGRI ke-77 Ya. dan juga Hari Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Guru Nasionalnya keberapa Pak Didi ya? Ya, lebih sedikit jumlahnya itu ya. Selamat. Nah, tapi kemudian bagaimana kita mengisi 77 tahun ini, usia yang sudah sangat lama, sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia sendiri gitu ya, dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah kendor, jangan pernah hilang semangat. Hari ini kita sedang bicara tentang bagaimana cyber province di Jogja, bagaimana smart city di masing-masing kabupaten. Bapak Ibu sekalian punya peran masing-masing. Bagi yang punya penguasaan tinggi terhadap teknologi informasi, silahkan dimanfaatkan dan diekspresikan dengan maksimal. Tetapi kalau kemudian penguasaan terhadap teknologi informasi terbatas, sebetulnya guru itu cukup mengatakan kepada murid, "Hai anak-anak, kalian kalau mengakses konten di teknologi informasi di gadget kalian itu yang positif-positif saja, itu sudah manfaat untuk cyber province." Karena satu guru mengatakan dalam satu kelas, maka kemudian akan ada 30 anak yang kemudian akan mengikuti apa yang disampaikan guru. Satu kata yang sama, ikuti atau bukalah konten positif diomongkan sama guru dan diomongkan sama orang lain selain guru, itu tetap manfaatnya lebih banyak disampaikan oleh para guru karena multiplier efeknya lebih banyak. Jadi jangan pernah kendor, semangat terus. Apapun yang kita miliki bisa dengan maksimal untuk kepentingan anak-anak, dan Bapak Ibu sekalian sudah berikan andil terhadap Jogja Smart Province atau Jogja Cyber Province dengan peran Bapak Ibu sekalian. Itu kepada para guru. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Pak Haji selaku Kepala PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Didi Wardaya selaku Kepala Dinas Dikpora DIY. Matur nuwun, sehat selalu, salam untuk semuanya Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dan akhirnya kebersamaan kita memberikan satu pesan penting bahwa saat ini perkembangan teknologi menjadi keniscayaan dan sudah direspon melalui Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Jogja Smart Province di 2019-2023 harus benar-benar kita songsong dengan penuh semangat, termasuk di dunia pendidikan. Karena mungkin banyak orang hebat yang melahirkan karya-karya bermutu, tapi ingat, guru yang bermutu mampu melahirkan banyak orang-orang hebat tersebut. Dan jangan pernah lupa, siapa yang bertahan, mereka yang mampu beradaptasi. Saya Septando pamit dari Jogja Belajar Radio Podcast, dan kita akan kembali lagi, follow dan juga klik untuk subscribe. Jangan lupa untuk informasinya, loncengnya, notifikasi agar mendapatkan informasi menarik dari Jogja Belajar Radio. Sampai jumpa.